Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wardana dan teman saya. Andika Persofa Ramadan. Dan di video kali ini kami akan mempresentasikan perancangan pembuatan aplikasi Repair and Revive. Apa itu aplikasi Repair dan Revive? Repair dan Revive adalah bisnis jasa servis komputer dan juga laptop. Repair dan Revive atau yang bisa disingkat dengan R dan R beroperasi dengan dua cara, yaitu secara aplikasi dan langsung ke tempat, dan dapat melayani pelanggan dari dalam dan juga luar kota. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan tentang tahap dari pembuatan aplikasi dari bisnis Repair and Revive. Sebelum kita dapat membuat sebuah aplikasi, kita harus merancangnya terlebih dahulu. Maka dari itu, ada 4 hal yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada class diagram, yang kedua ada use case diagram, yang ketiga ada activity diagram, dan yang terakhir ada mockup dari aplikasi. Use case diagram. Use case diagram sendiri adalah sebuah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Nah, hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan sebuah diagram permodelan suatu proses yang berjalan dalam suatu sistem. Dalam diagram ini, urutan proses yang ada pada sistem digambar secara vertikal. Yang ketiga ada class diagram. Class diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Yang keempat ada mockup. Mockup sendiri adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah sebuah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Umumnya, mockup akan ditampilkan ketika proses presentasi sehingga orang lain bisa memperoleh gambaran produk. Oke, berikut kami akan memperlihatkan kepada Anda rancangan diagram yang sudah kami buat. Untuk pertama saya akan memperlihatkan kelas diagram. Dalam kelas diagram ada 6 kelas. Yang pertama adalah kelas user. Dalam kelas user ada atribut username, user ID, dan juga password. Juga sebagai user bisa melakukan operasi verifikasi akun. Dari user ini ada 2 kelas yang berasosiasi langsung, yaitu yang pertama administrator. Administrator memiliki atribut admin name atau nama admin, admin ID, dan juga email. Dan seorang administrator akan bisa mengupdate katalog dari seorang user, makanya dia terasosiasi langsung dengan user. Dan selanjutnya adalah kelas akun. Kelas akun memiliki atribut account name atau nama akun, email, dan juga address. Address ini sebagai alamat dari user ya. Dan akun memiliki operator register, login, dan update profile. Dan dia juga sama seperti administrator berasosiasi langsung kepada user. Dan selanjutnya ada kelas commission atau komisi, atau bisa juga disebut sebagai pesanan. Di dalam kelas commission ada atributnya yaitu commission ID, berarti pesanan ID-nya, baru commissioner yang memesan, quantity atau kuantitas, date of order berarti tanggal pemesanan, dan operatornya yaitu menambah commission atau add commission, update commission, ada view commission untuk melihat, dan juga checkout untuk membayar. Dan commission ini kelasnya berkomposisi dengan akun yang memiliki arti, berarti jika akun tidak melakukan sebuah pesanan, maka commission ini tidak bakal ada. Jadi
kelas commission ini memiliki relationship komposisi bersama akun, karena jika tidak ada akun berarti tidak akan ada commission atau tidak akan ada pesanan. Commission memiliki relationship zero to many atau berarti maksudnya bisa memiliki tidak ada pesanan atau lebih dari 0 pesanan. Dan selanjutnya ada kelas workshop. Dalam kelas workshop ini akan ada commission ID, queue list berarti antrian, list dari antrian, dan status, invoice commissioner tadi yang memesan, shipping ID jika mereka mengirim komputer mereka langsung dengan sebuah jasa, baru estimate finish berarti pesanan sudah tanggal pesanan akan selesai. Dan dalam workshop memiliki operasi place commission dan update status, juga bisa menghapus sebuah pesanan. Relationshipnya sama komposisi ke commission, berarti maksudnya jika tidak ada commission, tidak ada pesanan, maka workshop tidak ada kerjaan. Dan relationshipnya itu one to many, berarti sebuah workshop harus punya satu pesanan atau lebih dari satu pesanan. Selanjutnya ada kelas complaint. Di kelas complaint sesuai namanya adalah keluhan, ada complaint berarti keluhannya, complainer orang yang mengeluh, verify complaint berarti diverifikasi nanti keluhannya apakah betul atau tidak, queue antrian, dan di dalam komplain ini ada operatornya yaitu update komplain, add komplain atau menambah komplain, dan juga menghapus komplain. Relationshipnya juga sama, dia komposisi dengan commission, yang berarti jika tidak ada commission berarti tidak ada komplain, kemungkinan tidak ada komplain. Juga dia relationshipnya zero to many, bisa aja tidak ada komplain sama sekali atau bisa lebih dari 0. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan Anda activity diagram. Yang ini pertama activity diagram dalam menu workshop. Jika seorang pelanggan memilih menu workshop, berarti activity diagramnya akan sebagai berikut. Pelanggan dapat melakukan login atau register akun, menulis kerusakan PC, baru dia dapat mengirim atau mengantar PC tersebut. Teknisi dari RNR atau Repair and Revive menerima dan memperbaiki PC tersebut, uji coba PC, dan jika sukses maka mengirim balik PC ke pelanggan. Maka pelanggan akan konfirmasi PC telah datang dan juga telah mengkonfirmasi PC telah berfungsi sebagaimananya. Lalu pelanggan mentransfer uang perbaikan dan pelanggan memberi sebuah ulasan. Berikutnya adalah activity diagram dari menu komplain. Pelanggan dapat melakukan login atau register account, dan jika sudah dalam menu komplain, mereka dapat menulis keluhan hasil perbaikan PC dan kemudian mengirim atau mengantar PC. Seorang teknisi Repair and Revive dapat menerima keluhan pelanggan, dan jika sudah selesai diverifikasi dapat melakukan dua hal, yaitu memperbaiki ulang PC atau dapat mengirim sebuah refund. Baru jika mereka memperbaiki ulang PC, menguji coba PC lagi, dan jika sudah selesai perbaikannya maka dapat mengirim PC kembali ke pelanggan. Seorang pelanggan dapat menerima dua hal, yaitu pertama menerima PC dan konfirmasi PC berfungsi, atau bisa menerima sebuah refund, dan selanjutnya seorang pelanggan dapat memberi sebuah ulasan. Selanjutnya adalah use case dari menu workshop. Dalam sini seorang pelanggan dapat masuk atau daftar ke aplikasi, baru mereka memilih menu workshop, menulis kerusakan PC, baru mengirim PC ke alamat RNR atau dapat langsung ke tempat dari RNR. Karyawan RNR atau seorang teknisi dapat menerima PC pelanggan,
habis itu menampilkan status pada menu workshop. Dari status ini, jika selesai, maka mereka akan mengirim PC kembali ke pelanggan dan pelanggan dapat mengambil PC atau menunggu PC-nya datang. Jika statusnya belum selesai, maka akan dilanjutkan perbaikannya. Selanjutnya adalah use case dari menu komplain. Dari sisi pelanggan dapat masuk atau daftar ke aplikasi, baru memilih menu komplain, menulis keluhan tentang PC, baru dari karyawan Repair and Revive memvalidasi keluhan pelanggan, dan jika diterima maka pelanggan dapat mengantar atau mengirim PC kembali ke Repair and Revive. Maka mereka akan memperbaiki ulang PC dan menampilkan status, dan jika selesai berarti sama seperti workshop tadi, pelanggan dapat mengambil PC atau menunggu PC mereka datang, dan jika belum selesai mereka akan melanjutkan memperbaiki PC tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan mockup pada aplikasi Repair and Revive. Pada halaman pertama ini adalah bagian login dan juga registrasi page. Pada bagian kiri merupakan tampilan awal, yaitu melakukan login untuk masuk ke aplikasi Repair dan Revive. Pada bagian tampilan kedua ini atau yang tengah adalah tampilan di mana kita bisa membuat akun Repair and Revive. Yang ketampilan 3 ini juga tampilan untuk membuat akun juga. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tampilan homepage dan juga profile. Pada bagian pertama ini ataupun gambar pertama ini adalah tampilan awal ataupun menu awal ataupun homepage pada aplikasi Repair and Revive, di mana di homepage ini ada yang namanya menu berita, ada workshop dan juga komplain. Pada tampilan ataupun gambar yang kedua ini adalah bagian profil, di mana di sini ada nama pengguna, email pengguna, dan juga di sini juga bisa melakukan ganti nama pengguna, ganti email, mengganti kata sandi, melihat informasi lainnya, melakukan ganti akun, dan juga sign out. Selanjutnya, tampilan mockup dari workshop dan juga komplain. Yang bagian kiri ini adalah tampilan dari workshop, yang dimana ada 3 gambar. Yang pertama adalah being repaired, yaitu detail pengguna dari PC dan juga kerusakan dari PC tersebut. Selanjutnya gambar kedua ada pending, yaitu informasi jika ada ditemukannya kerusakan baru dan perlu perintah dari pemilik untuk melanjutkan reparasi. Nah, yang terakhir ada finish. Nah, pada tampilan ini menandakan jika komputer telah selesai diperbaiki dan komputer tersebut sudah bisa diambil oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya yang sebelah kanan ini adalah tampilan dari komplain. Pada bagian komplain ini, pengguna dapat menulis keluhan jika komputer yang sudah diperbaiki dan juga sudah diterima oleh pelanggan ataupun pengguna mendapat kerusakan lagi. Mungkin sekian video dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.